Tapi teman-teman masih semangat di acara hari ini Nakerfest 2024? Gimana masih pada semangat ya? Gensi. Masa Gensi lemes? Harus lebih Enggak semangat dong. Harus semangat dong. Sama-sama kita menambah ilmu dan seru-seruan senang-senang hari Iya. ini di Nakerfest 2024. Nah kan, abis ini akan ada sesi talk show lagi. Ini bersama seorang dokter, Ya, Genzi Iya. udah jadi dokter bayangin. Keren ya. Gue sih nggak kebayang ya, Genzi udah jadi dokter. Sedangkan gue masih di sini. nggak apa, kita yang membantu memandu. Bener. Ya kan? Dan dia adalah seorang Korean enthusiast juga. Betul, seorang content creator yang jujur aku agak ngiri karena bisa ketemu sama idola aku. Gimana sih? Banyak. Aduh. Beliau ini udah pernah ketemu sama aktor-aktor Korea juga banyak. Oh, aktor-aktor. Yang biasa cuma aku lihat di layar kaca. Aktor-aktor Korea, Vincenzo. Vincenzo, aduh cuma tahu satu ya. Cuma tahu itu kan? Iya, coba tahu itu doang. Oke, pasti mungkin udah pada bisa menebak ya teman-teman yang ada di sini. Jadi langsung aja kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu Talent X From Scraps to Screens. Navigating Passions in a Digital Era bersama Alex Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilahkan Alex. Annyeonghaseyo, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Alex Simanjuntak atau mungkin kalian kenal aku dari TikTok, username-nya Boboho Lokal. Dan aku adalah content creator dengan kontennya movie reviewer, K-drama enthusiast dan juga K-pop. Senang banget hari ini aku bisa berdiri di sini. Terima kasih Nakerfest untuk kesempatannya. Dan agak TMI, ini adalah pertama kalinya aku jadi speaker di tahun ini. Yeay. Sebelumnya aku mau ngasih tunjuk sesuatu sama kalian ya. Boleh slide-nya teman-teman? Sebentar, lagi delay dari Korea soalnya. Siap-siap di mabuk visual Park Seo Joon dan juga Han So Hee melawan makhluk asing yang mengancam jiwa. Yuk kita bahas Gyeongsong Creature bareng Alex. Berlatar tahun 1945, Gyeongsong Creature bercerita tentang rumah sakit misterius di Gyeongsong yang sekarang menjadi Seoul dan Cuma itu aja sih sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu video aku di mana aku nge-review Gyeongsong Creature. Ada yang nonton belum? Udah? Suka nggak? Suka ya? Oke, kita next. Jadi hari ini keren banget ya, From Scraps to Screens. Itu sebenarnya relate banget dengan aku sendiri, di mana buat teman-teman yang belum tahu, aku adalah mahasiswa kedokteran. Sekarang lagi koas, meskipun koasnya bukan di Doldam ya, bukan di Dokter Romantik atau di Hospital Playlist. Ya. Oke, aku akan sedikit cerita dulu background aku. Jadi aku adalah orang yang tidak sengaja melakukan interview juga dengan para cast yang berawal dari iseng. Nah, aku pengen sharing pengalaman aku sama teman-teman semuanya. Gimana aku songkang, bukannya, aku Alex bukan songkang. Anbohyun, dimana aku bisa melakukan interview ini yang terakhir baru banget, yaitu bersama Han So Hee dan juga Park Seo Joon. Guys, Park Seo Joon cakep banget, Han So Hee juga cakep banget, jujur. Oke, so sebenarnya semua itu berawal dari kegabutan ya. Maksudnya kayak dulu banget itu aku
sendiri nggak pernah bisa percaya kalau misalnya, kalau aku ngomong nih sama aku yang 2 tahun lalu, dimana aku kan mulai start konten kira-kira 2 tahun lalu, kayaknya Alex 2 tahun lalu nggak bakal percaya kalau 2 tahun kemudian dia bakal nge-interview Park Seo Joon, Han So Hee, Ji Chang Wook. Kayak gak mungkin gak sih, kayak kok bisa gitu orang Indo nge-interview orang Korea gitu kan. Apalagi ini drama Korea gitu yang kita itu punya language barrier. Mereka pakai bahasa Korea, kita pakai bahasa Indonesia gitu kan. Nah, semuanya tuh menurut aku balik lagi ke suatu hal yang kita lakukan yang terkadang kesempatan-kesempatan itu datang bukan dari hal yang kadang kita prediksi gitu loh guys. Aku tuh berawal dari suatu konten yang iseng. Aku nge-review di TikTok, kala itu lagi pandemi, aku nge-review True Beauty. Dan pada saat itu ya, orang-orang itu kayak ngerti gak sih kayak, loh kok cowok ngedrakor? Pernah gak sih kayak denger-denger istilah kayak gitu, cowok kok ngedrakor? Loh drakor kan isinya mukanya sama semua gitu. Mohon maaf banget, kebetulan Park Seo Joon sama Song Joong Ki beda banget ya mukanya ya. Atau kayak, drakor itu ceritanya paling cuman menye-menye doang, romance menye-menye gitu kan. Nah, aku tuh sebenarnya di awal itu awkward banget gitu loh, kayak aduh ngepost nggak ya. Jujur aku sampai ngeblok teman-teman aku dulunya di TikTok, kayak aku nggak pengen mereka ngelihat video aku aja. Sesimpel itu kayak aku pengen nge-review ya udah untuk orang-orang yang aku nggak kenal gitu kan. Dan ya puji Tuhannya kayak pertama kali aku nge-review langsung rame gitu, kayak orang-orang udah mulai, bang review ini bang review ini gitu. Padahal pertama kali aku nge-review itu adalah True Beauty. Dan pada saat itu sebenarnya aku sendiri tuh udah suka Korea gitu loh guys. Ingat gak sih kayak dulu tuh ada Korean Hallyu yang masih Big Bang, SNSD, gitu-gitu kan, Gen 2. Dan drama Korea yang pertama kali aku tonton itu adalah, itu dia, My Love from the Stars. Ada yang udah nonton belum? Chon Song-yi banget ya. Itu juga kembaran aku sih, Kim Soo Hyun. FYI. Jadi ya dengan segala keberanian akhirnya aku mulai ngupload video review gitu kan. Sebenarnya juga kayak sedikit under pressure juga kayak. Maksudnya kayak isi komenan aku kayak, bang review drama ini bang review drama ini. Ini mohon maaf saya itu kan di situ masih mahasiswa kedokteran. Jadi kayak bagi waktunya gimana ini gitu. Tapi ya namanya ketika kita udah berusaha, kita komitmen, menurut aku pasti ada jalannya gitu. Di saat aku itu adalah ketika aku punya kesibukan yang sangat ketat, aku di rumah sakit dari pagi sampai pagi lagi. Aku curi-curi waktu gitu untuk nge-review, nonton, kasih konten ke kalian. Dan kalau kalian ngikutin pasti kalian inget, aku tuh pernah nge-review sampai pakai baju scrub. Masih pakai baju biru banget, sebiru itu gitu kan. Dan ini adalah video pertamaku di TikTok. Aku nge-review True Beauty. Ada yang mau nonton juga? Tim Han So Joon atau tim Suho di sini? Ya nggak ada tim So Joon ya. Aku sendiri ya di sini ya. Jadi kenapa aku suka sama drama ini, True Beauty? Karena menurut aku ya, drama Korea itu punya suatu koneksi ke kita, ya enggak sih? Kayak ketika kita nonton drama Korea, kita kayak masuk ke dunia mereka gitu loh. Padahal kita tuh punya culture yang berbeda, punya sesimpel jokes yang berbeda, tapi gimana caranya mereka bisa membuat kita punya satu connect gitu. Dan di True Beauty ini yang paling aku ingat itu adalah kayak gimana dia bisa self love, dimana dia mengalami kesulitan, dia dibully kan, si Moon Gayongnya di sini. Nah itu tuh agak relate dengan aku, dimana pada saat itu kayak aku sendiri juga pernah nih dibully bergara drakor nih. Jadi menurut aku adalah Korea itu punya suatu magic dimana kita bisa merasakan, oh iya ya, oh iya benar juga nih.
aku kayaknya kalau kayak gitu bakal gini deh. Dan aku suka banget karakter si Moon Ga-young yang dia tuh memiliki kedewasaan. Dimana pada akhirnya dia tuh selalu menutupi dirinya dengan makeup, kayak nggak pede. Dia merasa kalau orang nggak akan menerima dia kalau dia dengan apa adanya dia. Dan pada akhirnya dia tuh menyadari kalau, oh ternyata Cha Eun-woo suka kok sama aku. Enggak dong, enggak Cha Eun-woo dong. Ada kok orang yang menerima aku dengan apa adanya. Dan aku itu adalah suatu pendewasaan yang penting banget untuk self love. Terus karena banyak banget yang nonton, aku agak takut juga, banyak yang minta review dan tanpa sengaja aku malah membangun suatu komunitas K-drama di TikTok aku. Banyak banget sampai sekarang itu udah hampir 2 juta followers. Dan menurut aku tuh gila banget. Kayak 2 juta orang nonton drakor yang ngikutin selalu, wah itu parah. Dan ya, dan itu aku tuh selalu buat konten gimana caranya ketika kita menjadi content creator, ketika aku melakukan content creator, aku akan melakukan hal-hal yang berbeda dari content creator lainnya. Makanya kalau di video aku, selain aku nge-review, nge-interview, aku juga kadang suka buat parodi atau juga aku kadang juga suka buat konspirasi, teori. Pada suka banget kan teori-teori kalau drakor-drakor yang ceritanya cari pelakunya siapa. Apakah dia akan set ending? Apakah ini tentang reporter dan atlet? Enggak dong. Jangan dong dibahas itu ya, sakit hati 2521 cukup ya. 2 tahun lalu ya teman-teman. Nah, balik lagi aku tuh besar di Medan guys. Aku bukan orang sini, jadi aku datang dari pulau yang ratusan kilometer. Aku tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Aku tumbuh di Medan, tumbuh dan besar di Medan. Jadi kayak teman-teman aku, jadi aku kuliah, teman-teman, keluarga semuanya di Medan. Dan awalnya banget struggle aku tuh ketika di Jakarta, ketika aku pindah ke Jakarta adalah susah banget untuk beradaptasi. Ya enggak sih, kayak ketika kita kayak berpindah tempat, kita pasti akan melihat kayak suasana yang berbeda, kita harus mencari teman yang berbeda. Kayak kita juga kadang kayak jadi mempertanyakan ke diri sendiri gitu loh, kayak aku udah benar nggak ya ngambil jalan ini? Kok beda ya dengan ekspektasi aku di awal? Itu tuh aku alami banget ketika aku pindah ke Jakarta. Menurut aku kayak hal-hal yang di Jakarta banyak yang work ethic di Jakarta itu berbeda banget dengan yang di Medan. Dan di situ aku mulai sedikit mempertanyakan diri sendiri, aku mulai takut kayak aku bisa nggak ya survive, aku bisa nggak ya punya teman di Jakarta. Dan ternyata ketika aku jalani, aku bisa kok. Ternyata sebenarnya kita itu bisa melakukan suatu hal yang melebihi ekspektasi kita. Cuman yang menurut aku yang kita alami selama ini adalah kita udah takut duluan. Kita tuh udah kayak, nggak bisa nih. Kayaknya enggak deh gitu. Kita tuh udah membatasi diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran kita. Padahal menurut aku ya, belum tentu pikiran kita tuh benar gitu loh. Kita tuh nggak akan pernah bisa tahu hasilnya kalau kita sendiri nggak mencoba. Atau kita, at least kita harus melakukan yang terbaik dulu, baru kita bisa menilai apakah itu berhasil atau enggak. Jadi ya, pada akhirnya ketika aku udah pindah ke Jakarta, memang awalnya aku merasa kayak agak, oh Jakarta begini ya. Gini ya ibu kota Jakarta ternyata ya. Menjadi rakyat ibu kota begini. Dan aku bisa survive gitu, aku punya teman, aku bisa beradaptasi dengan pekerjaan di sini, dengan cara kerja di Jakarta yang ternyata super cepat banget. Kayak boleh napas dulu gak sih? Kadang gitu tuh kayak boleh gak agak healing gitu sebagai Gen Z ini pengen, aduh mental health. Enggak dong. Jadi ya aku mau sharing satu fun fact dengan teman-teman semua. Mungkin kedengaran aneh ya. Jadi salah satu hal yang paling membuat aku mengambil suatu keputusan terbesar dalam hidup aku adalah karena drakor. Bayang gak sih? Gara-gara nonton satu drakor itu bisa mengubah hidup aku.
Dan itu terjadi di Dokter Romantik. Mungkin kalau kalian udah ngikutin aku di TikTok atau Instagram, aku sering bilang kalau aku jadi dokter karena aku nonton Dokter Romantik. Sebenarnya kenapa begitu? Karena menurut aku Dokter Romantik itu bisa memberikan suatu wawasan, suatu sudut pandang lain. Jadi hebatnya drama Korea ini adalah dia tuh memberikan banyak sudut pandang, bukan cuma sudut pandang dari dokter, tapi bisa jadi sudut pandang dari pasien, sudut pandang dari perawat-perawatnya, sudut pandang dari hal-hal lain. Jadi kita tuh bisa ngelihat kayak, oh kayak gini di rumah sakit ya. Makanya ada istilah kan kalau setiap nonton drakor pasti pekerjaan yang diinginkan berbeda-beda gitu kan. Karena menurut aku drakor itu bisa serealistis itu loh, kayak sedetail itu. Jadi ketika aku nonton drama Korea Dokter Romantik, aku mendapat wawasan baru kayak, wah iya nih keren ya, jadi dokter tuh begini ya ternyata ya. Ternyata kita harus melihat sisi lain juga nih. Enggak cuman senang-senangnya, tapi sedih-sedihnya banyak banget gitu. Dan ya ini akhirnya aku koas, di situ tuh aku udah merasa kayak Han Hyo-sok banget sebenarnya. Enggak dong, Han Hyo-sok enggak tuh. Jadi dan sebagai seorang dokter aku punya perspektif baru dan fun fact-nya juga dokter-dokter yang jadi mentor aku di rumah sakit nonton drama ini juga guys. Gila sih. Aku tuh dulu kayak mikir kayak ada nggak ya Kim Sabu di real life? Ternyata nggak ada sih. Emang nggak ada. Tapi maksudnya pasti akan ada mentor-mentor yang baik juga, tapi nggak seperti Kim Sabu dong. Nah, kembali ke perjalanan aku sebagai perantau ibu kota, aku sekarang menjalani aktivitas sebagai content creator. Jadi kalau kalian sering lihat story aku atau TikTok aku sekarang lagi sering untuk kerjasama kolaborasi dengan berbagai platform streaming. Kayak Netflix, Disney Plus Hotstar, Viu, Prime, dan banyak lainnya. Dan drama Korea yang pertama kali aku interview itu adalah Revenge of Others. Kalau pada nonton, itu pemerannya ada Lomon dan juga Shin Ye-heon yang main, yang jadi mbak-mbak catok itu loh di The Glory. Kalau pada ingat ya. Terus kemudian berlanjut-lanjut aku bisa nge-interview ada Babang Ji Chang-wook di situ di tengah ya teman-teman ya. Ada Babang Wi Ha-jun, terus ada cast dari Moving, ada Jo In-sung, Han Hyo-joo, dan yang terakhir ada Han So-hee. Itu aku lagi ngegombal Han So-hee. Cemburu nggak? Nah, sampai saat ini aku tuh udah nge-interview lebih dari 15 judul drakor, which is kayak hampir ada 40-30 pemain yang udah aku interview. Dan menurut aku, terima kasih. Dan menurut aku itu adalah suatu hal yang, wah gitu, suatu hal yang berawal dari iseng review, tiba-tiba kok nge-interview nih orang, pasti pada heran gak sih? Lah nih orang tiba-tiba kok ada di Korea aja ya? Kan banyak banget tuh yang gitu kan. Nah, bertemu langsung dengan Park Seo-joon, Han So-hee, Jo In-sung, dan idol lainnya jadi pengalaman yang sangat berharga bagi aku. Kayak kalau kalian sadar aku tuh juga sering banget, setiap aku nge-interview, aku tuh berusaha juga untuk memberikan suatu konten yang enggak itu-itu aja. Misalnya aku ngajak mereka main mini games, aku ajak mereka cari kulik-kulik kayak apa ya pertanyaan yang seru yang enggak template gitu lah kan. Ya meskipun background aku bukan sebagai media ya, karena aku adalah influencer. Dan lewat drakor juga aku udah memberikan suatu hal yang wah ternyata dari drakor bisa jadi kerjaan guys. Jadi menurut aku adalah suatu kesempatan itu bisa jadi datang dari hal-hal yang kita nggak expect. Dari hal-hal yang mulai dari passion kita sendiri. Passion aku tuh ngedrakor ya kan. Terus ternyata dari drakor ini aku malah bisa menjadikan itu pekerjaan. Mendapatkan kesempatan-kesempatan baru. Padahal sebenarnya kayak mungkin pernah gak sih terpikirkan di teman-teman semua kayak ngapain nge-review drakor, ngapain kayak ya udah kalau nonton ya nonton aja gak sih gitu kan. Atau kayak paling kalau nonton ya udah gitu keep it to ourselves kayak
paling bicaranya sama teman-teman sekitaran doang. Ternyata ada loh guys hal yang bisa kita dapatkan dari based on yang kita suka gitu. Jadi menurut aku kalau kalian bisa cari passion kalian gak usah dengerin apa yang orang bilang atau kayak apa yang di pikiran kalian, coba kalian gali dari hal-hal passion kalian dulu. Karena menurut aku ya ketika kita bekerja dengan hal-hal yang kita suka, itu tuh jauh lebih enak dan jauh lebih membuat kita tuh kayak, hari Senin aku mau bekerja hari Senin aku mau ketemu Han Sohee. Semangat kan? Nah maksud aku kayak mulai dari hal-hal yang kita suka dulu dan ternyata aku berterima kasih banget untuk teman-teman semua yang udah ngikutin atau keluarga aku juga yang ngasih support. Yang mereka itu ternyata banyak orang yang tertarik dengan journey aku. Banyak yang suka DM-DM-in, Bang aku bangga banget, Bang terima kasih ya. Dan bahkan sampai sekarang itu aku sering banget dapat permintaan untuk menjadi bahan skripsi. Kan kayak random banget dari suatu hal yang aku iseng, tiba-tiba jadi bahan skripsi orang. Tiba-tiba pengen melihat gimana akun aku gitu-gitu. Itu aku senang banget dan aku harap juga ceritaku ini bisa membangun motivasi, membangun semangat juga untuk teman-teman untuk terus bermimpi dan mengejar apapun yang kalian suka. Karena teman-teman tuh gak akan pernah tahu apa yang akan kita lalui dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi ya pekerjaanku ini juga bisa didapatkan dari sebuah hobi atau passion aku. Jadi go with the flow selama hal itu memberikan kebahagiaan untuk kalian, just do it, lakuin. Kayak orang mau bilang apa kayak ya udahin aja. Tapi pada akhirnya yang akan jalani kalian sendiri kan. Jadi ya oke, ketika aku tahu aku suka apa, aku tahu itu akan menghasilkan, lakuin. Gak usah dengar orang lain, gak usah terlalu banyak berpikir, overthinking. Kalian ketika mendapatkan kesempatan langsung explore kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kesempatan menurut aku juga gak akan datang 2 kali. Dan jangan sampai kalian menyesal karena kalian gak pernah mencoba. Karena itu aku merasakan juga sih guys. So aku Pak Hyung Sik, bukan dong. Aku Alex Simanjuntak. Seorang koas yang hobinya nonton drakor, sekarang berdiri di hadapan kalian di panggung Nakerfest 2024 untuk sharing pengalamanku menemukan pekerjaan yang berawal dari sebuah hobi. Dan pada akhirnya, ada yang bisa baca nggak? Ada yang bisa tolong baca nggak hanggelnya? Jadi yang artinya adalah pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Setuju nggak sih? So, sekian dari aku, terima kasih. Kamsahamnida. 네, 감사합니다, 오빠. 감사합니다. 잘했어요. 진짜요? 네. 감사합니다. 감사합니다. 알았어. 알았어? 괜찮아. 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 Tapi sambil nangis di ujung, 괜찮아. Tapi ini gue jujur menarik sama kata Alex tadi kayak masa cowok-cowok nonton Korea, gue sempat mikir kayak kan gue suka tukeran rekomendasi series atau film sama Hani kayak Reply 1998 tuh nonton. Katanya kalau mau nonton drakor tuh Reply 98. 1988. Iya itu maksud gue. Itu maksud Bisa gue. ya? Iya. Tadi yang main Itaewon Class kan Iya, gua tahu. kok tahu? Gua tahu. Katanya cakep banget tadi Park Seo Joon. Iya makanya kan. Kita juga ngeliat videonya geter hati ini. Kapan ya bisa ketemu sama Park Seo Joon ya? Nonton jadi di handphone. Iya bener. Sambil di kereta gitu kan nonton. Iya. Aduh menarik banget bahasannya apalagi Iya lagi. buat gue yang suka banget sama Korea ya, Korea enthusiast juga. Mana tadi melihat ada Big Bang, makasih loh sebagai VIP. Aku bangga banget tadi ada di slide kamu. Pasti Alex suka ini ya makan jajangmyeon. Topoki katanya. Topoki.
Itu makanan-makanan. Kalau versi Indonesia seblak. Seblak, Maksudnya itu. siap. Orang Indonesia seblak aja lah. Tapi lu udah pernah cobain? Apa? Lu udah pernah nyobain makanan Korea belum? Udah enak-enak, sumpah. Oh iya? Iya enak-enak. Korbek, Korean barbecue. Iya. Oh iya. Yang pakai daun gitu tuh. Langsung kayak katsamida. Air putih kan? Air putih. Air putih. Air putih. Harus banyak supaya tubuh kita terhidrasi. Bener. Udah, Aso. jangan kebanyakan kemana-mana. Iya, iya. Melebar. Iya, iya bener.